Hari ini adalah malam ketiga kita maulid yang dijalankan oleh guru kita Wali Nangro Jakarta. Mungkin minggu depan kita tidak bersama dengan beliau akan pulang ke Aceh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah man of the manpower kalau bahasa kita. Manusia sebagai sumber kekuatannya manusia. Atau boleh dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is living. Artinya beliau masih ada sampai saat ini. Kalau kita katakan he was living, berarti beliau hanya ada dulu. Tapi beliau ada sampai saat ini. Karena Al-Quran ada, maka beliau tetap ada sampai saat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya kunci kita untuk bisa dapat selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan setiap makhluk apapun ada karena ada dirinya. Berjalan di bumi ini selamat rahmannya Allah dapat kita semua, baik kafir, musyrik, munafik, mukmin dan lain sebagainya, itu karena beliau. Dan bahkan kita selamat di hadapan Allah nanti pun karena kuncinya, karena beliau. Karena kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu. Kalaulah tidak karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan makhluk ini. Kalau bukan karena Wali Nangro Jakarta, kata Buya, saya nggak datang ke Jakarta. Siapa kita? Ini itibar saja, biar nggak tegang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan sudah duluan beliau lakukan. Beliau ucapkan agar sabar, beliau sudah sabar. Beliau ucapkan agar kita semua berlaku jujur, beliau sudah jujur. Beliau ucapkan agar kita berbuat kebajikan, beliau sudah duluan berbuat kebajikan. Dan bahkan jauh sebelum beliau lahir, itu pun sudah dipuji oleh malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam berzanji tadi, wa utiyat fi manami, apa tadi sambung? Manazil. Wa utiyat fil manami faqila laha. Jadi ummuhu Aminatan, ibunya bermimpi. Ketika ibunya bermimpi Aminah, datanglah malaikat Jibril di dalam mimpinya. Apa kata malaikat Jibril kepada Aminah? Ya Aminah, apa namanya? Wa utiyat sayyidil mursalin wa wada'tuhu sammihi Muhammad. Engkau mengandung penghulu segala alam, wa khairul bariyah, dan dia akan menjadi manusia yang sangat terpuji di seluruh alam. Berikanlah ia nama Muhammad. Belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai role model kita, dijadikan sebagai pedoman agar menjadi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, jika kamu ingin menjadi apa yang aku harapkan kata Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum, di dalam tatanan bahasa Arab, lam dan qad adalah dua taukid yang digabungkan. Maka ketika dua taukid digabungkan, tiada kebohongan. Sungguh artinya, bukan tidak dan kadang-kadang, tapi sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gunakan kata uswah. Kenapa Allah tidak gunakan kata kamitslihi hasanah, tapi Allah gunakan kata uswah? Itu makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sampai saat ini. Maka barang siapa mengatakan, harus kata Abu Bakar, barang siapa yang mengatakan, Ali yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad Umar telah meninggal, maka akan aku pancung lehernya. Keluar ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Jangan kalian katakan bahwa Rasulullah itu telah tiada. Jangan kalian katakan bahwa Rasulullah itu sudah tidak ada sampai saat ini. Walakin la tash'urun. Bal ahya, kata Allah, tapi dia masih hidup. Walakin la tash'urun, akan tapi kita tidak pernah tahu. Kita hanya tahu kita hidup sendiri, Nabi sudah tidak ada. Lalu Rasulullah SAW membongkar melalui Ibnu Abbas sebagai bapaknya tafsir. Dibongkarlah rahasia wala taqulu lima yuqtalu, maka digabungkan dengan hadis al-ulama warathatul anbiya. Maka antara hadis dengan Al-Quran merupakan satu kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk majmuk, dalam bentuk yang umum. Maka kalaulah tidak ada sunnah atau hadis, maka sungguh tiada satupun kita dapat memahami Al-Quran. Maka hadis, kalau kita menyebut sunnah atau hadis, maka sama saja kita menyebut baginda Rasulullah SAW. Maka tiada yang dapat mengartikan dan menerjemahkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu-satunya Rasulullah SAW. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi kami menyampaikan seperti ini tentunya nasihat yang sering berulang kali disampaikan oleh guru kita di MPTT ini. Ada satu hal yang mungkin telah lama kita tidak pernah mendapatkannya. Kita hanya mengikut kalamnya Rasulullah, kita hanya mengikut perbuatannya Rasulullah. Akan tetapi ada satu yang tersembunyi di dalam dada Rasulullah yang tidak pernah kita ikuti. Kita telah lupa dengan bagaimana jalan hati Rasulullah SAW. Maka pada dasarnya tarekat, semua tarekat itu semuanya mengajak kita kepada Allah. Semuanya berfokus pada tazkiyatun nafs, membersihkan kalbu. Maka MPTT sebenarnya adalah satu permata yang Abuya berikan kepada kita agar kita selamat di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru fi suwarikum. Ilmumu adalah suarmu, ajasammu, amalmu juga rupamu. Tapi Allah katakan lagi dalam hadis itu, walaki yanzuru fi qulubikum, akan tetapi Allah hanya lihat hatimu. Kalau begitu banyak ilmu yang kita pelajari, amal yang kita lakukan, bila hati kita tidak pernah ada di hadapan Allah, atau di dalam ilmu fikih dikatakan dengan khusyuk. Kalau khusyuk di dalam ilmu fikih adalah memahami apa yang kita ucap dan kita lakukan. Tapi khusyuk yang dimaksud di dalam tarekat ini adalah padam kemauan nafsu kita kepada selain Allah. Karena semua hati-hati manusia ini memiliki hawa, yang memiliki keinginan kepada selain Allah, ingin dipuji, ingin dianggap, ingin kaya, ingin senang, ingin yang lain-lainnya, ingin kepada selain Allah. Maka khusyuk di dalam tarekat menghantam kemauan kepada selain Allah itu. Maka muamalah hati inilah yang diajarkan di dalam tarekat MPTT ini. Dan bahkan saya sering katakan, saya juga ngajar tasawuf, tapi yang diajar hanya tokoh-tokoh sufi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali. Kita tahu kalam mereka, kita tahu sejarah mereka, kita tahu baca kitabnya, tapi hati kita tidak pernah tahu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka Abuya katakan MPTT ini mahal sebenarnya ajarannya.
Coba lihat di MPTT yang diajarkan kita. Malam Rabu kita dilatih bersyariat, belajar fikih. Karena fikih adalah anak tangga kita untuk bisa melatih hati kita. Kita diajarkan cara wudhu dengan baca kitab yang bermazhab Syafi'i. Pertama dulu kita baca kitab Fathul Mu'in. Bahkan awal kemarin itu kita baca Ya'natul Talibin. Diajarkan kita cara-cara berwudu, cara sholat, syarat sah dan rukun yang fardu ain kepada kita. Lalu kalau kita ingin lihat syariatnya, guru kita Abuya, pergilah ke Pauh yang sudah suluk sudah tahu. Abuya setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan bahkan tidak sampai di situ kita dilatih agar subuh kita qadha subuh, agar zuhur kita qadha zuhur, agar asar kita qadha asar, agar maghrib kita qadha maghrib, agar isya kita qadha isya. Belum lagi salat sunat yang lain, dan bahkan 23 rakaat witir dan tarawih. Beliau imami kita tanpa batuk, tanpa dia mengeluh. Tapi kita yang masih muda, baru 2 malam sudah sakit kepala, bersin-bersin, dan bahkan 5 hari, janjinya 30 hari, 5 hari sudah pulang. Kalau ingin tahu syariat Abuya, jadi beragama kepada Allah tidak melihat orang lain. Saya ingin tanya, perang pertama setelah meninggal Rasulullah, apa nama perangnya? Perang pertama, yang pertama sekali perang setelah meninggal Rasulullah, namanya perang Siffin. Tahu siapa yang berperang? Orang ahli hadis, orang hafal Quran, dengan sesama orang hafal Quran, pemberontak lawan kelompok Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan heran kalau kita lihat ulama besar, jubahnya gede, tapi mampu mengkafirkan orang lain. Jangan heran, karena sudah sunnatullah sejak dulu, 100 abad yang lalu sudah terjadi. Kita tidak melihat keluar, tapi kita lihat ke batin kita. Ini ajaran mampu menyadarkan kita. Dulu kita tidak pernah salat berjamaah. Dulu kita tinggal salat subuh. Dulu kita tidak sayang kepada bini. Dulu kita tipu-tipu istri kita. Jadi sekarang kita salat berjamaah. Bahkan kita takut ketinggalan salat wajib. Jadi syariat yang sangat sempurna diajarkan di MPTT. Terlepas orang mengatakan kita tidak bersyariat, akan tetapi syariat adalah tiang utama bagi kita orang MPTT. Malam Jumat kita diajarkan beramal, berzikir, la ilaha illallah. Kalau dulu anak-anak Aceh di Jakarta ada main domino, ada yang main motor, main mobil, main batu, main kartu dan lain sebagainya. Saya juga tengkur 3 tahun ngajar fa'alat, ngajar ada, tata, aha. Tapi apa? Tidak ada. Tapi ketika cahaya la ilaha illallah dibawa oleh seorang ulama yang memiliki nur kenabian, yang ikhlas, tidak menuntut apapun bayaran kepada kita. Saya dulu nuntut ngajar semalam 250.000. Datang dengan kalimat, ayo kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2, 3, 4, 5 malam tinggal narkoba, tinggal balak 6, balak 5 dan lain sebagainya. Dan bahkan dengan bini pun sudah romantis. Manfaat ini kita lihat pada diri kita. Jadi faedah kepada diri kita yang dibawa dengan cahaya kalimah la ilaha. Walaupun orang katakan apa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita nggak perlu debat dalam itu. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ard
Orang yang beriman, yang dilatih batinnya itu berjalan di muka bumi ini. Ketika ada orang bodoh yang mengatakan, oh dia ini berzikir gini-gini, iya, itu kan saja. Langsung disambung sama Nabi. Udhkuru kathiran hatta al-munafiqun mura'un. Berzikir kamu sekuat tenagamu, sebanyak-banyaknya, hingga ada orang munafik mengatakan kepadamu, kamu sesat, kamu gila katanya. Sudah ada yang mengatakan itu belum? Oh, belum naik makam itu. Kalau sudah ada yang mengatakan tangga naik makam. Jadi artinya MPTT malam Jumat kita diajarkan beramal, malam Sabtu kita diajarkan agar kita memahami bagaimana muamalah hati Rasulullah SAW. Rasulullah tidak hanya memberikan kepada kita zahirnya Al-Quran, mushaf. Mushaf itu sudah ada pada zaman Abu Bakar, namanya mushaf Ali, tapi tidak dicatat. Lalu yang kedua ada mushaf Utsman. Pada masa Utsman dilihat pada masa perang Siffin itu telah banyak mati penghafal Al-Quran, maka sayangnya Utsman bin Affan pada kita, lalu dibukukanlah menjadi mushaf Al-Quran. Nabi tidak hanya beri itu kepada kita, kita hafal, kita paham maknanya, lalu kita amalkan. Akan tetapi hati kita tidak pernah kita siram, tidak pernah kita mendapatkan sentuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alim, masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat khatib hari inilah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Hampir sudah ribuan kali saya katakan di khutbah Jumat, tapi saya tidak pernah bertakwa kepada Allah. Kita boleh orang Aceh Selatan, kita boleh orang Papua, kita boleh Aceh Timur, Aceh Utara, tapi yang diminta oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang diminta sama Allah bukan keturunan habaib, bukan dia keturunan ulama, bukan dia orang Aceh, Banda Aceh, orang mana saja asal dia bertakwa. Tapi Nabi jelaskan kepada kita, at-taqwahu hahunahu hahuna. Takwa ada di hati, bukan di lisan. Kita katakan beriman kepada Allah, tapi hati kita bohong kepada Allah. Hati kita boleh nipu manusia, hati kita boleh nipu guru kita, hati kita boleh nipu istri kita, hati kita boleh nipu saudara-saudara kita, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Maka Abu ya hancurkan tipuan-tipuan yang ada pada batin kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ini hanya ada pada dada seorang guru mursyid, maka ini rahasia uswah. Uswah itu rahasianya ada sekarang, panutan kita siapa dia, maka pilihlah panutan itu. Abu ya tidak ada di sini, kenapa kita pilih wali sebagai panutan kita? Karena kita yakin kita bergaul bersuhbah dengan beliau, kita mendapatkan limpahan fuyud daripada Abu ya itu. Inilah al-ulama wahibbu ummatan Muhammad, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebaik-baik ulama itu adalah ulama yang mencintai umat ini, agar umat ini selamat hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ulama yang mengangkat derajat kemuliaan lahiriah kita, akan tetapi ulama yang bisa membersihkan hati kita dari kekeruhan nafsu yang jelek, yang membersihkan hati kita dari ujub, riya, takabur, sehingga hati kita tamkin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, baik di luar salat apalagi di dalam salat kita. Kalaulah kita tidak bisa pernah mendapatkan didikan, bimbingan dari seorang guru, maka tentu di dalam salat kita yang ingat hanya ayat, yang ingat hanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan malam maulid yang terus diajak kita oleh wali ini, kita terus mendapatkan bimbingan, limpahan fuyud daripada seorang guru yang dulunya beliau juga dapat dari guru-gurunya, hingga dapat dari Rasulullah SAW. Tapi ingat saudaraku, cahaya ini tidak ada pada kertas, cahaya ini tidak ada pada tulisan, cahaya ini tidak ada pada lisan, cahaya ini tidak ada pada kepala, cahaya ini hanya ada pada hati orang itu. Maka dekati hatinya secara zahir dan batin, maka insyaallah kamu akan mendapatkan cahaya itu insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.